Dua kali. Nah, bismillah. Ini tidak bisa masuk, enggak lewat ibu nih. Oh, berangkat. Sorry, masih jauh. Sudah menyampaikan tentang kegiatan di Tanjung Buka. Kalau kami di KKG Selimo, memang pada dasarnya kegiatan itu adalah kami lakukan khusus pada tahun 2021 adalah untuk guru kelas tinggi. Akan tetapi betapa pentingnya memang penilaian formatif membaca itu yang disebut di kelas awal. Kami waktu itu di SDN 025 Tanjung Selor bulan Juni kami mengundang juga, betul ya Ibu ya, kami mengundang juga Bapak Ibu baik kelas tinggi maupun kelas awal. Waktu itu kelas tinggi. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling bekerja sama. Ya, kirim Pak. Ya. Nah, untuk mengirim sisa baru. Oke. Cuma satu ya kan? Iya, betul. Kirim kan? Oh, berarti ini tinggal kayak gini. Kirim ke Pak. SDN 026 Tanjung Selor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah hidayahnya dan juga kesehatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, yaitu kegiatan KKG mini kita di SDN 026 Tanjung Selor. Hari ini Bapak Ibu, susunan acaranya adalah pembukaan dan yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan KKG ini kita pada tahun 2022 dan selanjutnya nanti kita akan doa dipimpin oleh para Siabaransa, mudah-mudahan nanti dengan diawali dengan yang saya banggakan tentunya teman-teman semua, guru wali kelas dan lembaga pelajaran. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena sesuai dengan rencana kita bahwa kita boleh bersama kembali berkumpul dalam acara yang sudah kita sepakati, yaitu KKG mini tentang mungkin hari ini kita simulasi pengambilan data tentang learning loss itu. Ya, jadi teman-teman semua, ini merupakan suatu kegiatan yang baik, saya kira kegiatan pembiasaan bagi kita, suatu hal yang baik untuk memberikan pemahaman, memberikan keterampilan, memberikan pencerahan untuk kita lebih paham lagi apa yang direncanakan. Sebenarnya penilaian itu dasar untuk mengetahui atau untuk mengetahui kemampuan siswa dan untuk merencanakan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, seiring dengan waktu yang sekarang, kita mengenal yang namanya asesmen diagnostik, gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala inna hayati wa ta'ala sirra wa ta'ala inna ala darajat wa tubalaghuna biha wa sawayatu min al-khairat wa
Ketemu ya Bapak Ibu powerpointnya? Nah itu powerpointnya Pak. Yang saya berikan satu lembar ada 2 kolom itu karena saya memang pertimbangannya adalah penghematan. Yang kedua namanya di print itu juga sudah cukup untuk kita bisa lihat. Maka Dinas Pendidikan mewajibkan untuk Bapak Ibu melakukan yang namanya kegiatan ini, pengambilan data kemampuan membaca siswa dengan instrumen yang sama. Di Kecamatan Tanjung Selor juga menggunakan ini, bahkan sampai ke Pesok juga menggunakan ini. Artinya 10 kecamatan menggunakan instrumen yang sama. Nah, disamakan. Selanjutnya sosialisasi dan pelatihan secara bertahap. Nah, ini Bapak Ibu kita lakukan sosialisasi dan pelatihan. Salah satunya adalah mensosialisasikan dan melakukan pelatihan terhadap. Jika lebih dari 3 detik silakan. Nah ini lanjut ke huruf selanjutnya. Nah ini yang ibu pegang. Yang anak-anak nanti di hadapan anak-anak adalah bukletnya yang ini. Nah sekarang kita akan membahas ini terlebih dahulu, bukletnya dulu. Kalau kita sudah memahami, maka setelah itu apa yang bapak ibu lakukan. Nah nanti kita akan membahas instrumennya. N, W, K, V, L, I, T, S, O, H, U, D, P, Y, T, J, L, E, B, C, D, A, R, I, Z, G, I, N. Ada yang I gitu ya. Untuk Bapak Ibu mengucapkan huruf yang bukletnya yang kelas tinggi. Nah, ada ya Bapak Ibu di depannya Bapak Ibu semuanya? Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Baik, nanti setelah hitungan ketiga saya, Bapak Ibu sama-sama mengucapkan. 1, 2, 3. Oke, ada yang Q ya Bapak Ibu ya. Oke. Lebih lama dari biasa. Nah, sudah informasikan ke orang tuanya? Ya, ibu juga sudah informasikan. Nah, boleh ibu bertanya? Ya. Usianya berapa kalau ingat? 12 Bu. 12 tahun ya. Oh iya, dulu sebelum masuk SD pernah nggak sekolah di TK atau di PAUD? Coba diingat-ingat dulu lah. Enggak pernah Bu. Pernah ya. Kalau di rumah atau biasa bicara atau ngobrol sama orang tuanya di rumah atau saudaranya, biasanya menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa daerahnya atau mungkin bahasa Indonesia atau ada bahasa Inggris mungkin? Bahasa daerah separuh Bu. Bahasa daerah separuh. Biasanya kalau sama ibunya menggunakan bahasa apa yang sering dilakukan? Bahasa daerah Bu. Suka baca buku cerita enggak? Suka Bu. Kak ya. Ibu minta tolong nanti membaca ya. Nanti ada beberapa bacaan. Namun untuk di awal, jadi nanti silakan baca dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian nanti dari pertama, ini ya dari kiri ke kanan, yang pertama hingga terakhir. Artinya
berakhir sampai di sini. Ya Bu. Kemudian baca dengan suara yang nyaring ya. Ya Bu. Jangan tergesa-gesa. Ingat, jangan tergesa-gesa. Silakan dibaca huruf yang ada di depan sekarang ya. Gunakan alatnya untuk menunjuk. Sebelum itu Ibu ingin tahu dulu, apakah paham tadi mengenai petunjuk atau instruksi yang disampaikan? Paham Bu. Oke, silakan mulai membaca ya. K W N X B S T I F V P D U H O E L J T Y R A D C B I M G Z Ki. Boleh baca yang sekarang? Silakan dibaca. Sa Gi Le Min Nas Kap Jis Par Wol Nya Sing Gang Bung Nyam. Nah, masih ada ya? Ya, ini dibaca lagi sama seperti yang tadi. Petunjuknya sama, silahkan. Air, hari, juga, masuk, seekor, langit, menang, membaca, jadwal, vitamin, bernyanyi, menggunakan, menyediakan, menanyakan, menggenggam. Nah, untuk selanjutnya biasanya punya hobi membaca kan? Nah, baca dulu ya. Ada satu cerita, boleh? Ya. Silahkan. Gani, sahabatku, aku senang mendengar ceritamu. Aku belum pernah naik bus untuk pergi ke sekolah. Di desaku, anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Tak ada seorang pun yang mengantar, karena aku dan teman-temanku berangkat bersama-sama. Perjalanan kami sangat jauh. Kami berjalan kaki belasan kilometer sepanjang pantai Batu Lama Mapu hingga pantai Kayu Angin. Beberapa teman bersepeda, tetapi aku lebih suka berjalan bersama-sama. Kami melalui jalan setapak tak jauh dari pantai dan melewati beberapa rumah penduduk. Kadang-kadang ada saja yang memanggil dan memberi bekal. Di jalan setapak ini aku melewati pohon-pohon besar. Aku harus berhati-hati karena kadang ada ular, biawak, dan anjing liar muncul. Baik, tadi sudah membaca. Dari cerita yang dibaca tadi, bagaimana ya cara anak-anak pergi ke sekolah? Anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Jalan kaki, baik. Nah, di bacaan tadi
Mengapa tokoh aku belum pernah naik bus untuk pergi ke sekolah? Karena tokoh aku tinggal di desa. Mengapa ya penduduk memanggil tokoh aku ketika sedang berangkat menuju sekolah? Mereka memberi bekal. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Coba sebutkan 2 hewan liar yang dapat muncul ketika tokoh aku berangkat ke sekolah. Ada ular dan biawak. Oke, terima kasih ya. Sejak pagi, Miko ikut ayahnya ke pusat kabupaten. Saat ini mereka ada di apotek untuk membeli obat nenek yang sudah lama sakit. Letak apotek tidak jauh jaraknya dari bank yang baru dikunjunginya. Apotek itu berada di depan rumah sakit. Hanya ini yang buka pada hari Minggu. Saat di bank, mereka tidak antre di dalam ruangan. Mereka masuk ke salah satu ruang ATM atau anjungan tunai mandiri. Miko juga lebih senang mengambil uang lewat ATM karena menunggunya tidak lama. Dia memasukkan kartu ATM ayah, memencet beberapa nomor untuk PIN dan jumlah uang yang diambil, lalu mengambil uang yang keluar lewat mesin ATM. Ini menyenangkan bagi Miko. Oke, baik. Terima kasih sudah membaca. Di mana letak apoteknya? Di depan rumah sakit. Mengapa Miko mengikuti ayah ke pusat kabupaten? Untuk membeli obat nenek yang sudah lama sakit. Oke. Nah, di mana Miko dan ayahnya mengambil uang? Di ATM. Coba jelaskan tahapan Miko mengambil uang di ATM. Dia memasukkan kartu ATM, kemudian memencet beberapa nomor untuk PIN, dan setelah itu mengambil uang yang keluar lewat mesin ATM. Apakah kamu mengunjungi suatu tempat pada masa lalu? Ingatkah kamu bagaimana keadaannya? Apakah tetap sama atau ada yang berubah? Kalau kamu tahu Palembang, kota di Sumatera Selatan, sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Kalau di Sumatera, Palembang merupakan kota terbesar kedua setelah Medan. Dengan luas sekitar 358,55 km persegi, penduduknya sekitar 1,8 juta jiwa. Dulu, Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Karena itulah Palembang sering disebut Bumi Sriwijaya. Bahkan berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Palembang ditafsir sebagai kota tertua di Indonesia. Ya, bagus.
lumayan panjang ya yang dibaca, tidak apa-apa ya. Nah, di provinsi apa letak kota Palembang tadi? Di Sumatera Selatan. Berapa luas kota Palembang? 358,55 km persegi. Bukti apa yang menunjukkan Palembang sebagai kota tertua di Indonesia? Prasasti Kedukan Bukit. Oke. Nah, sekarang jelaskan mengapa Palembang disebut sebagai kota terbesar di Indonesia. Karena luasnya. Baik, terima kasih ya tadi sudah membaca. Nah, sekarang boleh disiapkan alat tulisnya, bukunya, tasnya ya, dirasukan boleh mulai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Atau Bu sana aja tadi balik kantor ya. Makasih. Sudah.